siapkan satu bed di CVCU karena ada pasien STEMI yang terintensif yang akan datang ke rumah sakit kita. Terima kasih, Dok. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% angka kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular. Dari 70% penyakit tidak menular, 45% kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan bahwa prevalensi penyakit jantung di Indonesia sekitar 1,5%, sedangkan Provinsi Sumatera Barat di atas rata-rata nasional yaitu 1,6%. Data dari Sample Registration System Indonesia tahun 2014 menyebutkan bahwa penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke, yaitu sekitar 12,9% dari seluruh penyebab kematian di Indonesia. Sindrom koroner akut yang merupakan salah satu bentuk penyakit jantung koroner merupakan suatu serangan jantung berupa kumpulan gejala yang berhubungan dengan iskemik atau infarksi otot jantung akibat penyempitan atau penyumbatan aliran darah pada arteri koroner. Lebih dari 90% SKA disebabkan karena pecahnya plak aterosklerosis dan terbentuknya bekuan darah di dalam pembuluh darah koroner. Salah satu bentuk dari SKA ini adalah infak miokard dengan elevasi segmen ST atau yang lebih dikenal dengan STEMI. Pada pasien STEMI dengan onset serangan kurang dari 12 jam, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan revaskularisasi atau membuka aliran karena adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner, baik dengan menggunakan obat-obat farmakologi ataupun melalui tindakan intervensi pada pembuluh darah koroner atau yang kita sebut intervensi koroner perkutan primer, IKPP. IKPP ini memberikan hasil luaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengobatan farmakologi. Tindakan revaskularisasi ini harus dilakukan sesegera mungkin karena semakin lama waktu iskemik, maka semakin banyak sel otot jantung yang mengalami kematian. Untuk mempercepat alur proses pelayanan IKPP pada pasien yang mengalami serangan jantung STEMI, RSUP Dr. M. Jamil Padang telah mengembangkan suatu sistem pelayanan berbasis digital yang dikenal dengan iSTEMI Network. Sistem ini diadopsi dari RS Jantung Nasional Harapan Kita dan Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah Sumatera Barat. Melalui sistem ini, seluruh fasilitas kesehatan dan rumah sakit di Sumatera Barat bisa mempersingkat waktu dan alur rujukan pasien STEMI yang akan melakukan tindakan IKPP. Pasien yang telah datang di IGD akan dilakukan pemeriksaan dan sesegera mungkin ditransfer ke cath lab. Dari cath lab ini, setelah tindakan IKPP, maka akan ditransfer ke ruangan intensif yaitu CVCU. Melalui asuhan pasien 4.0, mari kita optimalkan peran dan fungsi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai rumah sakit terakreditasi internasional dan rumah sakit rujukan nasional dalam pelayanan penyakit kardiovaskular. Bersama kita bisa.